wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat guru seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Zon Trisman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Tanjung Pinang yang berasal dari SMK Negeri 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan cross coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik, di mana yang menjadi fasilitator kami adalah Ibu Dr. Melianti dan Bapak Inu Aditya Auzar sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai pengamat dan saya perkenalkan juga di sebelah kanan saya. Perkenalkan diri saya Atem, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Asal sekolah saya SD 013 Bukit Bestari, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktik Ibu Fitri Sari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Eka Sari, CGP Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktik Bapak Inu Aditya Auzar. Pada kesempatan coaching kali ini saya bertindak sebagai coaching. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum kita melaksanakan cross coaching hari ini, saya ingin bertanya kepada coach, ya. Dalam pelaksanaan coaching ini, apa yang telah Bapak Atem persiapkan? Ya, alhamdulillah Pak Zon, tentunya untuk mengadakan suatu coaching ini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan saya, ya Pak Zon, ya, sesuai dengan alur TIFTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Benar-benar. Oke, jadi memang betul yang Bapak Atem katakan, jadi persiapan itu penting dan kita tetap berjalan di tracking TIFTA. Namun perlu juga saya ingatkan, kalau ada dalam pelaksanaan coaching nanti itu, pastikan Pak Atem melakukan presence atau kehadiran penuh, ya. Mungkin dengan membuat beberapa catatan kepada yang disampaikan oleh coach nanti. Juga Bapak Atem harus mendengarkan dengan rasa, ya. Kemudian yang terakhir, supaya menggali beberapa hal-hal yang luar biasa dari coach kita ini, jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja. Saya rasa silakan dilaksanakan cross coachingnya. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atem. Ya, apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa dalam keadaan baik dan sehat, Pak Atem. Oke, pagi tadi Bu Eka telepon saya mengajak ketemuan, pertanyaan ada cerita. Nah, karena kita udah berada di sini di Mustaka Tanjung 2, kira-kira apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan, ya silakan Bu Eka. Baik Pak Atem, terima kasih telah memenuhi undangan saya Pak Atem. Jadi secara fisik alhamdulillah saya sehat nih Pak Atem. Ya, cuman beberapa harinya atau beberapa minggu ini saya lagi gelisah nih Pak Atem, lagi galau, lagi gelisah dengan salah satu murid saya Pak Atem. Seperti itu. Jadi gelisah apa nih Pak Bu Eka? Kira-kira perlu diceritakan dengan saya? Iya, saya berharap dengan pertemuan ini nanti saya dapat menceritakan kegelisahan saya sehingga mungkin saya mendapat pencerahan dari Pak Atem. Demikian Pak Atem. Ya. Kira-kira dari pertemuan kita sekarang ini, tujuan daripada diskusi kita ini apa yang perlu disampaikan? Iya, jadi masalah yang terkait anak murid saya tadi itu tentunya saya ingin mendapat solusinya Pak Atem, atau ingin mendapat apa sih yang sebaiknya saya lakukan gitu untuk mengatasi masalah tersebut gitu Pak Atem. Jadi permasalahannya ya. Ya, silakan diceritakan Bu Eka. Iya, baik Pak Atem, alhamdulillah tahun ini saya dipercaya nih mengajar biologi di kelas 12 ya, di tingkat atas di kelas 12. Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan murid ini gini Pak Atem. Nah, tapi sebelum saya tidak pernah bertemu sebagai guru yang mengajar, tapi saya sudah mendapat cerita banyak nih dari guru-guru yang ada di sekolah saya. Demikian Pak Atem, dan
dari guru-guru itu murid saya ini dilabelin nih ya, kalau bisa dilabelin, jadi udah terkenal siapa si A, oh ya anak nakal seperti itu Pak Atem. Jadi ketika saya bertemu dengan dia di dalam kelas, saya mengajar, memang anak ini bertingkah di luar kebiasaan atau di luar aturan gitu, Pak Atem. Jadi seperti seenaknya saja main HP, atau seenaknya saja posisi duduknya, seenaknya saja kalau dia mau tidur, kemudian tidak pernah mengumpul tugas, seperti itu Pak Atem. Jadi pada pertemuan pertama, kedua, kemudian saya menegur gitu kan, ternyata respon luar biasa yang didapat dari anak ini Pak Atem langsung berdiri. Kemudian dengan bahasa kita tuh nyolot, yang tiba-tiba berdiri marah, padahal saya bertanya dengan baik ketika sedang membacakan kehadiran. Saya tanya, jangan tidur gitu kan. Dia langsung berdiri, nyolot. Kemudian dia bilang, kenapa, kata dia gitu kan, kenapa saya nggak boleh tidur? Apa saya harus ceritakan masalah saya di kelas ini? Apa semua orang harus tahu masalah saya? Kalau ibu nggak senang, ibu coret aja nama saya dari absen. Seketika suasana kelas tuh langsung hening Pak Atem. Saya langsung juga, ya saya terkejut gitu mendapat respon yang tidak saya duga sama sekali. Kemudian yang dilakukan murid saya, dia berdiri, dia langsung keluar dari kelas saya. Suasana kelas hening. Dan terus terang pada saat itu terjadi, saya juga bingung harus berbuat seperti apa gitu. Jadi kelas hening, kemudian saya bangun tuh dari tempat duduk saya, tempat guru. Saya mencari dia ini sudah nggak ada. Dia sudah nggak ada. Mungkin dia sembunyi di kantin, pustaka atau seperti itu. Dan saya putuskan, kayaknya memang nggak bisa diselesaikan secepat ini. Saya kembali mengajar ke dalam kelas. Seperti itu Pak Atem. Oke Bu, saya dengar ceritanya. Sebelumnya sudah ada komunikasi bersama keluarga maupun wali kelas dari anak ini? Iya. Baik Pak Atem. Jadi sesuai yang saya sampaikan di awal tadi Pak Atem, saya baru menemuinya karena saya memang baru mengajar dia tahun ini Pak Atem. Jadi saya hanya mendengar cerita-cerita saja dari rekan-rekan guru bahwa si A itu memang anak nakal dan bla 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 gitu Pak Atem. Kemudian setelah saya mengalami kejadian di kelas saya mencari wali kelasnya Pak Atem. Saya sampaikan bahwa tadi saya mengajar, kemudian anak tersebut melawan ya, tanda kutip saya bisa katakan melawan, keluar dari kelas. Kemudian yang disampaikan wali kelas di luar dugaan. Jadi wali kelas itu terkesan kewalahan gitu, kewalahan menangani kasus si A ini. Jadi sudah dipanggil, sudah terkesan kewalahan gitu. Dan saya dapat info bahwa pola asuhnya di rumah memang keras seperti itu Pak Atem. Jadi sama orang tua sudah komunikasi, Bu Eka? Saya belum, saya hanya ke wali kelas. Di sekolah tentunya ada BP ya, guru BP atau konseling ya. Iya. Anak itu pernah dipanggil tak untuk konseling gitu? Iya, sesudah dari wali kelas, iya saya kemudian bertanya, saya mencari info lebih lanjut ya Pak Atemnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata anak itu udah punya catatan banyak di konseling Pak Atem, udah menandatangani bahasanya apa ya, surat peringatan seperti itulah. Orang tua sudah dipanggil berkali-kali, baik itu masalah sepele, saya bilang sepele seperti keterlambatan. Jadi anak tersebut terus mengulang keterlambatan. Ketika saya tanyakan kepada guru konseling, ternyata informasi yang orang tuanya berikan, orang tuanya mengantar sampai di depan pagar. Tapi ketika orang tuanya pergi, anak tersebut tidak masuk ke sekolah seperti itu. Iya. Jadi selain daripada orang tuanya atau guru kelasnya atau guru BP, ada nggak temannya bagaimana yang tahu tentang anak tersebut? Iya. Saya juga sudah bertanya nih sama teman-temannya, tapi ya tadi sebagai anak yang sudah mendapat label tidak baik, di kelas tidak ada yang dekat Pak. Di kelas tidak ada yang dekat sama anak tersebut. Kemudian bahkan ketika saya lihat dalam memilih kelompok, misalnya saya tentukan kelompok nih, ketika ada anak tersebut, rekan-rekannya tuh cenderung mengabaikan. Contoh kita kan kalau di kelompok tuh ada bagi-bagi tugas atau bagi-bagi membawa bahan. Si anak tersebut udah diprediksi sama temennya bakal tidak mengikuti praktikum atau ya udah nggak usah dimasukin, nanti kita nggak bisa praktikum, seperti itu Pak. Jadi memang kayaknya dari semua sisi ya, dari wali kelas, konseling, pola asuh, rekannya, anak ini emang luar biasa seperti itu Pak.
Berarti dari keluarganya ya Pak ya, dari keluarga anak tersebut ya. Gitu. Nah, sekarang kira-kira hambatan apa kira-kira hambatan untuk menangani kasus ini? Iya, jelas Pak. Jadi langkah awal aja saya sudah mengalami hambatan atau tantangan luar biasa. Untuk pendekatan itu sangat susah Pak. Mendekati anak tersebut tuh sangat susah gitu. Jadi jangan lakukan pendekatan persuasif gitu, personal persuasif. Untuk saya menegur aja anak tersebut terkesan acuh gitu. Bahkan saya bertanya sama guru-guru, memang anak tersebut tuh kesannya tuh memang ya udah biarin aja, kalau dia mau ngapa-ngapain biarin aja gitu, karena kalau kita tegur atau kita apa dia akan merusak suasana kelas seperti itu Pak. Iya, berarti sulit untuk dikomunikasi ya, sulit untuk pendekatan ya. Iya. Jadi kira-kira solusinya untuk itu, permasalahan dari itu untuk mengadakan satu pendekatan, solusi selanjutnya bagaimana tuh Bu Eka? Saya tuh pernah Pak ada satu momen yang saya pikir anak ini sebenarnya baik-baik saja gitu. Jadi ada permasalahan yang ketika dia nih Pak dengan kasus yang berbeda ya. Jadi waktu itu dia melawan guru yang lain, kemudian memanggil orang tuanya. Terus orang tuanya karena sering dipanggil tuh marah besar gitu kan. Dengan marah besar tuh istilahnya tuh dia dengan amarah datang dengan suara besarnya, anak saya mana, biar saya pukul kalau tidak bisa dididik sama guru-guru sekolah ini. Jadi suasana di piket itu Pak, piket depan pintu masuk itu heboh, orang tuanya mencari, kesannya ingin memukul anak tersebut. Terus anak tersebut itu diselamatkan ya, istilahnya itu disembunyikan di ruangan saya di labor. Nah pada saat dia masuk labor itu kan hanya ada saya sama dia tuh Pak di laboratorium IPA. Saya lihat tuh dia menangis Pak, dia menangis dengan sedihnya di pojokan kan, nangis, terus dia elap-elap tuh air matanya pakai dasinya. Nggak mungkin saya diamkan kan, karena hanya ada berdua. Kemudian saya dekati Pak, saya tanya, nah apa lagi gitu, dan ternyata responnya luar biasa. Ketika hanya berdua saya dengan dia, alhamdulillah dia merespon saya dengan baik Pak, merespon saya dengan baik, mulai ada kepercayaan. Dia ceritakan semua permasalahannya, tidak seperti yang saya kenal dirinya ketika di dalam kelas. Nah, jadi di situ saya mendapatkan bahwa oh ternyata pola asuh anak ini mendapat didikan yang keras baik dari ayahnya maupun dari abangnya. Jadi kalau salah sedikit tuh main fisik seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan didikan keras dan kasar. Kayaknya saya pikir dia sebenarnya butuh kasih sayang atau butuh kelembutan seorang ibu. Cuman sayangnya dia sudah mendapat label tidak baik dari guru-guru. Seperti itu Pak. Ya, jadi anak ini butuh perhatian ya artinya, butuh kasih sayang ya. Tidak semestinya membuat kesalahan, tak semestinya dipukul ya Bu Eka ya. Gitu. Berarti ada suatu pendekatan ya sama anak tadi itu ya. Jadi ketika itu Bu Eka bersama anak tadi itu mengadakan suatu pendekatan. Sebelumnya itu sudah mendekat terus sama orang tuanya? Belum Pak, belum. Jadi ketika orang tuanya marah-marah belum, cuman anak itu ada momennya tadi itu yang saya sampaikan bahwa anak itu terus bersembunyi di dalam labor saya, takut dipukul. Nah setelah peristiwa itu, setelah momen itu terjadi Pak Tem, alhamdulillah kedepannya tuh anak itu responnya positif sama saya, yang awalnya tidak pernah negur, kemudian negur, awalnya tidak fokus, kemudian fokus, concern sama pelajaran saya. Bahkan hal luar biasa, dia mengumpulkan tugas, dia datang ke meja saya, Bu saya mengumpulkan tugas yang sebelumnya tuh tidak pernah mau membuat tugas seperti itu Pak Atem. Dan dari kejadian yang luar biasa itu saya pikir mungkin saya akan melakukan beberapa hal. Saya akan lebih intens lagi melakukan pendekatan personal persuasif sama anak tersebut. Kemudian mungkin saya akan melalui wali kelasnya dulu ya Pak Atem ya, karena ada wali kelasnya. Mungkin saya akan home visit, kunjungan ke rumah untuk lebih tahu atau lebih mengenal bagaimana dia di dalam keluarga, seperti itu Pak Atem. Nanti
yang barusan Ibu Eka jawab itu merupakan suatu strategi ya sebenarnya Iya, ya, iya. Bu Eka ya, strategi yang perlu Bu Eka lakukan. Ya, setelah mengetahui kasus anak tersebut, itu udah mengadakan suatu pendekatan sama anak tersebut, kira-kira langkah-langkah ya tindak lanjutnya untuk anak ini bagaimana Bu Eka? Iya, baik Pak Atem. Jadi karena saya merasa sudah mendapat celah atau saya merasa sudah dapat mengambil hatinya, tentu ini akan saya lakukan sebagai tindakan yang berkelanjutan, berkontinu Pak Atem. Jadi saya akan intens atau akan saya merespon terus-menerus terhadap anak tersebut dengan lebih lagi berkomunikasi baik, kemudian lebih lagi memberi penguatan, pujian terhadap hal-hal baik yang dilakukan, kemudian insya Allah saya akan ada sebagai ibu gitu, tidak hanya sebagai guru biologi. Kemudian saya akan tadi bekerja sama dengan wali kelas untuk menyampaikan bahwa ada perubahan baik dalam diri anak ini. Insya Allah dengan pengakuan-pengakuan positif, pengakuan-pengakuan baik dari diri kita, ini akan membuka hati dan pikirannya bahwa dia tidak sama atau dia berbeda dengan penilaian semua orang, seperti itu Pak Atem. Ya oke, terima kasih Bu Eka ya. Penting Bu Eka semangat. Alhamdulillah. Mendengar Iya. ya semua pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya kira-kira dari akhir dari diskusi kita ini, coaching ini, kira apa yang Bu Eka dapatkan dari pembicaraan kita ini? Baik Pak Atem, jadi terima kasih. Jadi saya tuh kayaknya hanya butuh penguatan, pencerahan, dan butuh teman cerita yang tidak kenal. Karena kalau saya cerita sama guru-guru itu sudah punya label, jadi mereka sudah punya pemikiran terlebih dahulu terhadap anak ini. Dan alhamdulillah ketika Pak Atem mengeluarkan waktu, saya bisa bercerita lugas, bebas, dan Pak Atem bersikap netral. Dan dengan sikap Pak Atem ini membawa pencerahan kepada diri saya. Terima kasih sudah memberi penguatan untuk saya melakukan mengambil solusi dari masalah ini. Oke, Bu Eka tetap semangat ya, menjadi guru yang terbaik. Terima Oke, itu kasih aja, Pak Bu Eka. Atem, terima Assalamualaikum. kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Eka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa proses coaching hari ini. Dan dari pengamatan saya dari awal sampai berakhirnya coaching itu, saya kalau dibuat skala mungkin dari awal sebelumnya Bapak melakukan cross coaching dan sampai sekarang seperti apa kemampuan Bapak untuk melakukan coaching itu skalanya skala berapa sekarang? Ya alhamdulillah kalau saya melihat ini sudah masuk skala 9 Pak. Iya. Jadi ada peningkatan kemampuan Bapak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian artinya proses coaching yang sesungguhnya itu sudah meresap sekarang ya. Meresap Iya. sesuai dengan alur kita, Iya. sudah oke, saya makan seperti itu. Saya memang lihat tadi bahwasanya Bapak sudah melakukan 3 hal penting itu dalam proses cerita itu, yaitu kehadiran penuh gitu ya, Bapak mendengarkan cerita dari coaching yang sebenarnya di presence begitu ya. Kemudian juga Bapak juga mendengarkan dengan rasa tadi, kemudian pertanyaannya cukup berbobot sehingga hal-hal yang mungkin mengganjal selama ini dari coaching kita ini sudah terungkap dan beliau bisa menarik kesimpulan yang mungkin bermanfaat kepada si anak. Iya. Luar biasa, terima kasih Pak Atem dan Ibu Eka Terima kasih, Pak coaching Zon. hari ini. Iya. Terima kasih kepada semuanya guru penggerak seluruh Indonesia. Kami sudahi proses coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.